Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sukacita Tuhan berlimpah di dalam kehidupan setiap kita, katakan amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Bahkan Dia janjikan selalu ada pertolongan. Bahkan dikatakan bahwa ada pelangi sehabis hujan. Tidak pernah terlalu lambat, tidak pernah terlalu cepat. Itulah pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Percaya dan yakin engkau dan saya akan terus alami kebaikan Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Engkau begitu baik buat setiap kami. Kami rasakan anugerah-Mu tidak pernah habis di dalam hidup kami. Bahkan setiap pagi kami rasakan Kau perbaharui kekuatan kami. Engkau selalu ada menyertai langkah kami Tuhan. Kemenangan demi kemenangan, itu yang selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Ini saatnya setiap kami datang dengan segala ucapan syukur kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami. Kami dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Ada kebaikan Tuhan di tempat ini. Ada sukacita di tempat ini. Ada kekuatan baru di tempat ini. Engkau hadir, Engkau melawat kami. Terima kasih. Roh Kudus, kami izinkan Engkau berkarya sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab pertolongan-Mu selalu ada buat kami. Dulu Engkau baik, sekarang Engkau baik, dan untuk seterusnya sampai selama-lamanya Engkau tetap Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi Bapak Ibu berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari nikmati hadirat Tuhan. Naikkan setiap lagu pujian ini dari hatimu. Dengan iman percayamu, Dia selalu ada. Amin. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat aku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat aku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Sungguh hati kami percaya. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Katakan di saat ku takut. Di saat ku takut, oh, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya
selalu menopang langkahmu. Engkau menopangku. Terima kasih Yesus. Di saat ku gentar, Kau Tuhan yang menolong kami. Di saat aku takut, Di saat ku takut, Dia selalu ada menopangmu. Engkau menopangku. Terima kasih Yesus Tuhan. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Mari angkat tanganmu tinggi. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Oh, janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. ku percaya Masih masih ada mujizat. percaya tanganku Amin, amin, amin. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan Oh, ku percaya, ku percaya. Ini iman kami umat-Mu Tuhan. Tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Amin. Sekali lagi tetap saudara katakan, ku percaya masih ada mujizat-Mu Tuhan. Tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Amin. Segenap hati kami katakan, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu
Kami nikmati kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami mengecap dan kami melihat betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa besarnya kasih setia-Mu. Betapa tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Seperti fajar yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Demikianlah pertolongan-Mu tidak pernah terlambat buat setiap kami. Hati kami bersyukur. Hati kami bersyukur. Mari angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kita mau agungkan nama Yesus. Nama yang berkuasa. Nama yang ajaib. Nama yang sanggup memulihkan hidupmu. Nama yang sanggup menolongmu. Dialah Yesus Tuhan. Oh Rabbashaka para. Yesus, Yesus, Yesus. Ajaiblah nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Juru selamatku. Saat aku berdoa, saat aku percaya, aku ditolong. Tetap saudara dengan suara yang kuat panggil namanya. Yesus, Yesus, Yesus. Ajaiblah nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Juru selamatku. Yes Lord. Yes Lord. Aku ditolong Tuhan. Aku ditolong. Tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mujizat-Mu sungguh nyata, tak terbatas. Kuasa-Mu Tuhan di saat-Mu tak berdaya. Tetap ku berharap Yesus Kaulah penyembuhku. Oh,
cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin, amin, Haleluya. amin. Haleluya. Haleluya. Malam ini kami datang untuk berdoa di gereja ini. Karena kami tahu Engkau masih mendengarkan doa sampai hari ini. Aku berdoa sebagai hamba-Mu di atas mimbar yang kudus ini. Siapapun yang datang malam hari ini kepadamu dan mereka menaikkan doa mereka di bait-Mu yang kudus ini. Biar Engkau mendengarkan doa mereka. Dan Engkau jangan berlambat-lambat untuk menolong mereka. Dan Engkau jangan berlambat-lambat untuk segera menunjukkan kasih karunia-Mu yang besar. Sehingga apa yang mereka doakan akan segera mereka lihat dengan sebuah jawaban yang Engkau berikan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Karena kami tahu firman-Mu tidak pernah berbohong. Firman-Mu selalu benar dalam keadaan apapun. Engkau yang janji kepada kami, mintalah maka kami menerima apa yang kami pinta. Malam ini jemaat-Mu, gereja-Mu, mereka datang di sini, mereka berdoa, mereka meminta. Dan sesuai firman-Mu Kau janji Kau akan menjawabnya. Dan itu ya dan amin. Kau gak bohong Tuhan. Tidak ada kebohongan dalam firman Tuhan. Janji-Mu ya, dan amin, dan amin, dan amin, dan amin, dan amin. Jawab doa jemaat-Mu Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini. Di waktu-waktu yang tidak mudah ini. Berkati song leader, singer, para pemain musik multimedia, soundman, diaken, diakones, para petugas, siapapun yang telah membuat ibadah ini bisa berjalan malam ini. Tuhan perlihatkan selalu kebaikan dan kemurahan-Mu kepada mereka Tuhan. Dan berkati semua jemaat-Mu, saatnya kami akan sharing firman-Mu. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Elohim kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Mari semua yang percaya dengan baik sama-sama katakan A. Amin. Sebelum duduk sekali lagi bertepuk tangan, Tuhan Yesus yang menjawab doa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ingin menyapa saudara dulu semua. Shalom. Salam sejahtera. Ini masih suasana liburan, ya liburan nasional bagi bangsa kita. Tapi saudara masih setia untuk datang beribadah di sini. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan malam hari ini yang diberkati Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan. Kita akan baca dari Lukas pasal yang ke-18. Sekali lagi, Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ke-8. Firman Tuhan bilang begini saudara. Dia pun mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka. Bahwa mereka harus senantiasa berdoa dengan apa saudara? Tidak jemu. Katanya di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Elohim. Dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda. Ia datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya ia tidak mau membelanya. Namun sesudah itu ia berkata kepada dirinya, sekalipun aku tidak takut akan Elohim dan tidak menghormati siapapun. Tetapi karena janda ini terus menggangguku, aku akan membelanya agar ia tidak datang terus menerus melelahkanku. Tuhan berkata, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Akankah Elohim tidak akan melakukan pembelaan terhadap orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam? Dan apakah dia akan berlambat-lambat atas mereka? Aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi jika anak manusia datang, akankah ia apa? Mendapati apa? Iman di bumi ini. Orang sering bertanya kepada saya,
Beberapa orang bahkan di saat-saat seperti ini, di saat sulit seperti ini, orang bertanya kepada saya, Pastor, kenapa kita harus berdoa senantiasa setiap saat? Saya bilang, karena Yesus melakukannya. Simple, kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Karena perintah Yesus dan Yesus melakukannya. Ketika Tuhan Yesus akan memasuki masa pelayanan selama 3,5 tahun. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam sebelum dia memilih 12 murid yang akan bersama-sama dia melakukan perubahan untuk orang-orang yang percaya. Yesus doa dan puasa. Bahkan ketika Yesus akan disalibkan, Yesus mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa bersama-sama. Dia berdoa berkelompok, doa kelompok itu penting. Baru dia memanggil 2 orang muridnya untuk bersama-sama dia dengan dia berdoa. Ada langkah-langkahnya, ada doa kelompok, ada dengan murid-murid terdekat dengan dia. Kemudian Yesus meninggalkan mereka dan Yesus mengambil waktu berdoa untuk sendiri. Jadi ada doa kita berkelompok semacam ini, ya banyak. Ada doa kita berdoa dengan hanya orang-orang terdekat dengan kita. Tapi ada juga waktunya kita berdoa hanya kita dengan Tuhan. Yesus sebelum masuk dalam jalan salib, Yesus berdoa. Ketika Yesus berdoa sendiri, dia kembali, apa yang terjadi? Murid-muridnya tertidur. Makanya Yesus bilang begini, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga? Berdoa dan berjaga-jaga. Jadi doa itu untuk berjaga-jaga apa yang akan terjadi di depan. Oke? Tidak sanggupkah kamu 1 jam berjaga-jaga? Yesus berdoa sampai peluhnya seperti mengeluarkan darah. Murid-muridnya tidur. Lihat ya, beda orang yang tidur dan orang yang berdoa ketika masa pencobaan akan datang. Ketika Yesus diadili, Yesus ditangkap, diadili, kemudian akhirnya dieksekusi. Biasanya kalau ada pengadilan terhadap seseorang, itu bisa makan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Yesus, dia diadili, dia ditangkap, diadili dan dieksekusi hanya dalam waktu 1 kali 24 jam. Tapi sebelum Yesus memasuki masa itu, Yesus berdoa dengan Bapanya bersama murid-murid, bersama murid terdekat dan sendiri. Murid-muridnya tidur. Lihat ya, beda orang yang berdoa dan yang tidur. Ketika Yesus memasuki jalan salib, Yesus hadapi semua itu dengan berani. Tidak ada keluhan. Yesus diadili dengan cara yang tidak adil. Yesus disiksa dengan cara yang melewati batas-batas kemanusiaan. Belum pernah ada orang diadili semacam itu. Dan Yesus disalib. Dan Yesus jalani semua itu dengan sangat-sangat berani. Tidak ada keluhan. Sedangkan murid-murid yang tertidur ketika mereka menghadapi itu. Dan mereka lihat guru mereka diadili semacam itu. Dan ketika Petrus pun dituduhkan, hei kamu kan muridnya Yesus. Petrus bilang, oh tidak. Bahkan 3 kali Petrus menyangkal sampai dia bersumpah dia tidak mengenal Yesus. Dan setelah peristiwa itu murid-muridnya itu kocar kacir, lari ke sana kemari. Ketika mereka tertidur dalam masa pencobaan, apa yang terjadi? Iman mereka tergoncang dan mereka melarikan diri. Yesus, ketika Yesus akan masuk masa penyalipan, Yesus hadapi semua itu dengan berani. Saudara, yang saya ingin berbagi kepada saudara malam hari ini, itu maknanya doa. Kenapa kita harus berdoa? Karena Yesus berdoa. Kita ngaku pengikut Kristus, bukan? Jadi kita harus mengikut teladan Yesus. Yesus selalu berdoa pagi-pagi seperti orang Yahudi biasanya. Saudara, ini masa-masa yang gak gampang bagi kita semua. Seorang pengusaha yang kita baca tadi, bahwa Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang janda yang tidak memiliki apa-apa. Kemudian dia sedang menghadapi masalah hukum. Dia minta seorang hakim, ya, seorang hakim yang tidak adil untuk bisa bela dia. Dia gak punya uang untuk membayar. Tapi firman Tuhan katakan,
Yesus kasih contoh. Perempuan janda ini, dia nggak punya uang, tapi dia punya semangat. Dia datangi hakim itu tiap hari, Yesus bilang, dia minta, belalah aku. Hakim ini awalnya menolak dan dia hakim yang keras hati, keras kepala. Tetapi karena wanita itu datang tiap hari, akhirnya saudara, hakim itu juga berpikir, lama-lama dia akan membahayakan saya. Akhirnya hakim itu membela dia. Yesus bilang begini, begitulah Bapamu di surga. Hakim ini terkenal sebagai orang yang tidak adil dan tidak baik. Tapi karena wanita ini tidak jemu-jemu untuk meminta, dia dibela. Apalagi Bapamu di surga. Makanya saya bilang begini, camkan kata hakim ini. Camkan. Saudara, yang kadang-kadang kita lupa. Kita berpikir begini, karena kita hidup dalam kasih karunia, doa itu gak penting. Bahkan kadang-kadang kita berpikir begini, aduh Pak Pendeta, sekali saja berdoa. Saudara, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jemu itu apa? Kenapa kita jenuh berdoa? Jenuh itu kayak gini saudara. Sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang dan kita bosan. Sekali lagi, rasa jenuh itu begini. Sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang dan kita merasa bosan dan kita merasa tidak ada gunanya. Kadang-kadang ketika kita berdoa, kita merasa seperti itu. Saudara, jangan pernah berhenti berdoa. Saya selalu kasih nasihat kepada anak-anak didik saya, kepada para pengusaha hari-hari ini yang sedang kesulitan. Jangan pernah berhenti berdoa sampai kita melihat kemuliaan dari doa kita. Bahkan ada masalah-masalah tertentu yang kita harus berdoa dengan puasa. Seorang pengusaha, dia bertanya kepada saya seperti ini. Saudara, dia banyak pengusaha hari-hari ini yang sedang mengalami kesulitan. Kita berpikir setelah COVID semuanya akan lebih baik. Ternyata tidak. Seorang pengusaha, dia sedang mengalami hari-hari yang gak baik. Secara keuangan saudara, dia sedang seret. Usahanya sedang seret. Berarti secara itu mempengaruhi keuangannya. Keuangan pun akhirnya jadi sulit. Dia bertanya begini sama saya. Waktu konseling dan saya mendoakan dia tanya begini sama saya. Pastor Nixon pernah kekurangan secara keuangan enggak? Pernah menghadapi kesulitan secara keuangan enggak? Ada kewajiban yang pastor harus bayar, tapi uang yang pastor miliki tidak cukup untuk membayar kewajibannya pastor. Pernah enggak? Saya bilang beberapa kali saya menghadapi kenyataan semacam itu. Dan apa yang pastor Nixon lakukan? Saya bilang, pertama, saya tetap melayani karena saya seorang pendeta. Saya mengerjakan apa yang Tuhan berikan kepada saya sebagai seorang pendeta. Kedua, saya bilang sama dia, saya berdoa. Dia tanya sama saya, Pastor selalu yakin bahwa doa itu menyelesaikan semuanya. Yes. Saya bilang, ketika saya beberapa kali terdesak secara keuangan, saya harus membayar beberapa kewajiban dan saya butuh uang, saya berdoa apa adanya kepada Tuhan. Seperti apa? Saya bilang, saya berdoa begini sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya butuh uang. Ada kewajiban yang saya harus bayar. Uang saya nggak nyampe. Uang saya nggak cukup. Saya butuh uang. Saya sudah melayani. Saya sudah melakukan pekerjaan yang kau berikan kepada saya. Saya butuh uang. Dan saya bilang sama Tuhan, berkati saya. Gerakkan orang yang saya kenal untuk memberkati saya. Atau gerakkan juga orang yang tidak saya kenal untuk memberkati saya. Atau gerakan orang yang mengasihi saya untuk memberkati saya. Atau gerakan juga orang yang membenci saya bahkan bisa memberkati saya. Dia tanya sama saya, Pastor, pengalamannya Pastor selama ini seperti apa? Saya bilang, dia tanya begini, apakah Tuhan jawab? Tepat waktu. Saya bilang kadang-kadang sebelum waktunya Tuhan sudah jawab. Tuhan sudah berkati dengan sangat luar biasa. Kadang-kadang injury time. Di waktu-waktu terakhir baru Tuhan penuhi apa yang saya minta. Tetapi saya bilang, ada juga waktunya, sudah lewat waktu, tenggang waktu, Tuhan belum jawab. Tapi pada akhirnya Tuhan jawab. Karena apa? Saya minta kepada Tuhan senantiasa. Tidak pernah jemu, sekalipun sudah lewat dari hari yang saya minta Tuhan belum jawab, saya tetap minta. Doa itu satu-satunya tempat saudara dan saya berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara ibadah semacam ini, saudara dengar firman Tuhan. Tapi saudara berdoa,
itu satu-satunya tempat saudara berkomunikasi dengan Tuhan. Dan di dalam doa, yang kadang-kadang kita lupa, kita bikin doa itu monolog. Kita hanya minta, minta, dan minta. Doa yang terbaik, itu saudara begini. Ada waktunya saudara berdoa, mengatakan apa yang saudara inginkan dari Tuhan. Dan ada waktunya saudara bilang begini sama Tuhan. Tuhan, bicara apa yang kau mau dari hidupku. Saya mau kasih kesaksian kepada saudara. Mungkin saya ingat saya pernah memberikan kesaksian ini sudah lama banget. Tapi kesaksian ini saudara hari-hari ini saya sharingkan ke beberapa orang. Apa yang Tuhan bisa lakukan. Saudara, satu kali saya membutuhkan sejumlah uang untuk membayar sebuah kewajiban yang harus tidak mau saya harus bayar. Pada waktu itu uang saya gak cukup. Di rekening saya itu gak cukup. Ini peristiwa sudah sangat lama. Sehingga saudara, ketika tiba pada hari hanya saya harus membayar. Saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, saya butuh uang. Saya butuh uang dan kau tahu itu. Ada konsekuensi yang harus saya tanggung kalau saya nggak bayar. Oke, saya bilang begitu. Ketika saya berdoa pagi saudara, saya bilang begini sama Tuhan. Makanya doa itu sangat pribadi, doa itu pengalaman pribadi. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya tidak akan berhenti berdoa. Saya tidak akan keluar dari hadirat ini. Saya tidak akan berhenti berdoa. Bahkan saya tidak akan makan hari ini sebelum engkau jawab doa saya. Karena saya tahu saya udah gak punya kekuatan. Berhari-hari saya tunggu, tidak ada jawaban. Tidak ada pertolongan. Saya cek nomor rekening saya, tidak ada pertambahan. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Karena hanya kepadamu saya berharap. Saudara, apa yang terjadi? Saya doa. 1-2 jam saya berdoa dan seakan-akan Tuhan diam. Jujur saudara, saya bicara sama saudara ya. Saya bilang, waktu itu bahkan saya merasa bahwa kering. Seperti langit tertutup. Tapi karena saya sudah komitmen, saya bilang begini, Tuhan, saya dari pagi tadi, saya bangun, saya belum minum, saya belum makan. Sampai nanti Tuhan, saya tidak akan makan, saya tidak akan minum sebelum kau menjawab atau mengatakan sesuatu sama saya. Itu terlalu maksa? Ya, dia bapak saya. Karena saya lagi bingung, gak bisa berbuat apa lagi. Apakah saya meminjam uang orang? Bisa, tapi saya gak tergerak untuk seperti itu. Saudara tahu, beberapa jam setelah saya berdoa, ada suara bilang begini. Dari awalnya kering doa itu, terasa gak ada hadirat apa-apa. Saya merasa ada sesuatu yang turun. Sep. Ini pengalaman pribadi ya, doa itu pengalaman pribadi. Ada sesuatu yang turun. Dan ada suara bilang begini sama saya. Kamu mandi, kamu ke Galaxy Mall. Saya bilang ini suara setan ini. Gua butuh duit kok disuruh ke mall. Kadang-kadang saudara itu ada sesuatu yang Tuhan bicarakan. Karena kita terfokus kepada kebutuhan. Kadang-kadang saudara Tuhan menjawab tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Ada suara bilang begini sekali lagi sama saya. Kamu mandi, kamu ke Galaxy Mall. Saya gak mau waktu itu. Saya bilang ini kok suaranya aneh. Sampai saudara tahu, Tuhan itu Bapa kita. Dia sangat baik. Sampai setelah saya merasa hadirat Tuhan, ada sesuatu yang turun yang lebih besar lagi. Gedebuk. Saya merasa seperti itu. Saya merasa ada sesuatu yang sangat besar mengelilingi saya. Dan suara itu bilang sama saya. Saudara boleh percaya, boleh tidak. Itu terserah saudara. Oke? Ini karena ini pengalaman rohani saya. Suara itu bilang begini lagi sama saya. Nixon, kamu ke Galaxy Mall. Tuhan itu seperti itu. Tuhan pun tahu di Surabaya ada yang namanya Galaxy Mall. Dia maha tahu. Saudara, akhirnya saya pergi ke Galaxy Mall. Saya punya ide semacam ini. Punya ide yang semacam ini. Mungkin ada orang transferin nomor rekening saya. Jadi ketika saya ke Galaxy Mall, yang saya ingat pertama kali itu ATM bank. Jadi saudara tahu apa yang terjadi? Saya jalan di depan ATM bank. Saya jalan. Saya mau nunggu ada suara bicara begini. Masuk dan periksa. Jadi saya jalan di depan rekening bank. Tiung, tiung, tiung. Tidak ada suara yang suruh masuk. Belum mungkin. Jalan lagi saudara saya kedua kali. Tang, ting, tang, ting. Enggak ada suara juga. Saya jalan lagi saudara. 4 kali saya bolak-balik saudara di depan ATM itu. Tidak ada suara juga.
Saya pikir ini udah terlalu banyak, kalau 7 kali bisa roboh ATM itu. Jadi saya nggak ke jalan lagi. Jujur saudara, saya nggak ngerti. Dan saya hampir putus asa, saya bilang gini, Tuhan ada apa? Tiba-tiba saudara, saya sementara jalan, sambil saya bilang begini, saya bertanya apa yang harus saya lakukan. Ada seorang ibu menghampiri saya. Ibu itu bilang begini, ya tadi saya itu lewat di sana. Dan ada orang menitipkan barang ini untuk kau. Kok bisa? Dia bilang begini, tadi saya sudah bilang sama orang itu, loh kenapa nggak diberikan sendiri aja? Bagaimana ceritanya? Jadi waktu saya jalan, ada seseorang laki-laki, dia bilang begini, Ibu tolong berikan barang ini kepada bapak yang sana itu. Saya tanya kepada orang itu, loh kenapa nggak diberikan sendiri aja? Nah orang itu bilang begini, ini surprise, ini kejutan buat orang itu. Kalau saya kasih langsung, ini bukan kejutan. Jadi tolong ibu ya, tolong ya bu ya. Jadi akhirnya saya ambil, nah ini yang diberikan. Saya bilang isinya apa? Ibu itu bilang begini sama saya nggak tahu isinya apa. Saya juga takut, itu ada amplop warna coklat. Kayak amplop surat kayak gitu besar. Kemudian yang ada talinya kayak gitu. Biasanya dipakai untuk isi dokumen. Jadi saya juga nggak tahu itu isinya apa. Ibu ini juga nggak tahu isinya apa. Bilang gini, Ibu ini isinya apa? Saya nggak tahu. Ya sudah ya, Bu. Orang yang memberikan modelnya kayak gimana? Orangnya itu tinggi, agak besar, wajahnya kayak orang-orang Timur Tengah kayak Arab-Arab gitu Pak. Sudah ya Pak, ya sudah. Saya lihat ini isinya apa? Saya takut kalau saudara itu isinya narkoba. Ada orang jebak saya, nanti tertulis saudara, seorang pendeta tertangkap di mall ketika transaksi narkoba. Saya takut juga, karena saya nggak tahu itu isinya apa. Saudara tahu saya pulang ke rumah, saya buka di rumah, itu isi uang cash saudara. Dan jauh lebih banyak dari apa yang saya butuhkan. Ya. Saudara saya nangis. Saya nangis saudara. Saya telepon pendoa saya waktu itu. Saya tanya sama mereka. Mereka bilang sama saya, Pastor kenapa nak ngomong? Kami bisa bantu Pastor. Salah seorang pendoa saya dia cukup boleh dikatakan kaya lah salah seorang pendoa saya. Saudara tahu, saya bilang begini, menurut kalian apa ini yang terjadi? Mereka bilang hanya ada dua kemungkinan Pastor. Itu malaikat yang Tuhan utus langsung dari surga, menyamar sebagai manusia dan memberikan uang kepada Pastor. Kadang beberapa pengusaha ketika saya cerita itu mereka bilang begini, mana mungkin Pastor? Saya bilang mungkin. Dari dulu di zaman perjanjian lama, perjanjian baru. Ada selalu malaikat yang Tuhan kirim. Dan mereka jadi seperti manusia. Ketika bertemu dengan Abraham, ketika bertemu dengan Sarah dan nabi-nabi yang lain. Malaikat menyamar sebagai manusia untuk memberikan pertolongan. Mereka bilang, itu kemungkinan malaikat. Yang kedua, itu manusia beneran. Mungkin Tuhan berbicara kepada dia atau lewat mimpi. Kamu ke Galaxy Mall, mungkin orang itu punya pergumulan. Dan ada suara bilang, kamu ke Galaxy Mall, kamu temui orang semacam ini. Kemudian berikan. Bisa aja dia bukan orang Kristen, Pastor. Tapi dia percaya dengan suara-suara seperti itu. Sehingga Pastor itu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya nangis ketika terima itu. Sesuatu yang tidak bisa saya kerjakan. Tapi Tuhan kerjakan. Walaupun saudara itu tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Saudara, kalau saudara mengaku sebagai pengikut Kristus. Saya ingin bilang di masa-masa yang sulit ini sebelum saya selesai. Tempat terbaik saudara untuk berbicara bukan di media sosial. Tempat terbaik saudara untuk berbicara itu berdoa kepada Tuhan. Kalau kita ngaku kita hamba Tuhan, saudara harus sering-sering bicara dengan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita ngaku sebagai hamba Tuhan dan kita gak punya waktu untuk Tuhan. Akhirnya saudara apa? Segala sesuatu dari kita untuk kita bagi kemuliaan kita. Harusnya saudara dari Tuhan untuk kita. Bagi kemuliaan Tuhan. Saudara sekali lagi saya ingin dorong kepada saudara. Kalau saudara berdoa, bicara apa adanya dengan Tuhan. Dan sekali lagi sebelum selesai. Satu-satunya tempat kita bisa berbicara dengan Tuhan. Hanya satu, doa. Dan jangan jemu-jemu untuk berdoa. Berdoa sampai saudara lihat kemuliaan dari doa saudara. Mari tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Mari berdiri saudara. Mari kita berdiri.
Mari berdiri sebentar. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan para imam musik kembali ke depan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, malam hari ini hamba sharing dengan jemaatmu yang ada malam hari ini tentang apa arti berdoa. Biar firman Tuhan ini akan menjadi benih yang hidup. Akan mendorong kami untuk menyadari betapa pentingnya berdoa dengan tidak jemu. Berdoa dengan tidak bosan, walaupun kadang-kadang keadaan membosankan. Berdoa dengan penuh percaya, sekalipun kadang-kadang pikiran kami udah gak bisa percaya dengan keadaan yang sedang kami hadapi. Tetap berdoa, sekalipun kami merasa jenuh. Kurabatakana soyarala. Pana soyarala bate kere soyarala ba. Yerela basi kere batakana soyarala basi. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita doa corporate, nanti kita akan ada doa corporate bersama-sama. Saya ingin ajak saudara berdoa malam hari ini secara khusus. Saudara, beberapa dua minggu yang lalu, ketika saya sharing di Yes Palangkaraya, Tuhan bicara sama pendoa saya. Berdoa bagi mereka yang ingin memiliki rumah. Dan saya lakukan. Saya pikir pola Tuhan akan sama ketika doa malam-malam ini. Saudara tahu, pendoa saya bilang begini sama saya. Pastor, kami juga berpikir pola Tuhan biasanya kan sama selama beberapa waktu. Kalau di Palangkaraya kemarin berdoa bagi orang yang punya rumah. Tapi di doa malam-malam ini, Tuhan taruh di hati kami. Hati pendoa saya untuk berdoa bagi saudara yang membutuhkan mujizat secara keuangan. Saudara yang perlu uang dalam waktu dekat ini, dalam bulan-bulan ini sampai bulan ke depan. Oke? Saudara butuh keuangan. Seperti yang saya saksikan tadi, saudara. Saya nggak pernah menyangka. Saya bilang sama Tuhan, berkati saya tidak akan keluar dari doa sebelum engkau menunjukkan sama saya, engkau akan jawab. Ada waktu-waktunya saudara berdoa dengan tidak jemu. Minta sama Tuhan dengan benar-benar. Seperti perempuan ini, janda ini. Dia gak punya kemampuan apa-apa. Dia hanya punya semangat untuk datang kepada hakim ini. Itu hakim yang tidak adil. Apalagi Tuhan kita yang pernah janji sama kita. Minta, maka kita akan terima apa yang kita minta. Malam ini, pendoa saya bilang begini. Pastor, doakan jemaat yang butuh keuangan. Apakah itu di bisnisnya, apa itu di pekerjaannya, atau ketika dia harus membayar sesuatu dengan kewajiban. Oke, caranya begini. Kalau saudara datang dengan suami, istri atau keluarga, saudara berdoa bersama-sama. Kalau saudara, jangan jadi gini, jangan ada yang berdoa sendiri malam ini. Saudara butuh kita saling mendoakan. Kalau saudara datang dengan teman, dengan sahabat, saudara boleh saling berhadapan. Kalau saudara boleh berpegangan tangan silakan, tapi kalaupun sekarang mungkin saudara masih merasa kurang nyaman karena kita baru bebas dari corona, saudara boleh berdoa saling berhadapan aja, gak perlu bergandeng tangan. Jadi gini, jangan ada yang berdoa sendiri. Kalau saudara datang dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, ayo gandeng tangan berdoa sama-sama. Kalau saudara datang dengan teman, berdoa dengan teman. Kalau saudara datang sendiri, di sebelah saudara pasti ada orang kan? Ajak dia untuk berdoa sama-sama, berkenalan. Dan bilang begini, yuk kita doakan, kamu doakan saya doakan kamu. Saudara siap? Oke, kalau Anda keluarga, silakan Anda bergandeng tangan. Kalau Anda sahabat, silakan berhadapan saudara. Kita saling, jangan malu saudara. Oke, kita di sini sama-sama berdoa dan sama-sama kita orang Kristen, sama-sama kita orang percaya. Kalau saudara dengan sahabat, kalau saudara nggak kenal, ayo kenalan saudara. Dan biar kita akan saling mendoakan. Sehingga sama-sama saudara kita akan menerima mujizat. Orang percaya harus saling mendoakan. Ayo, kalau saudara belum kenal, ayo. Jangan ada yang berdoa sendiri, jangan ada saudara. Ayo doa. Selalu boleh saling berhadapan. Haleluya. Oke. Saudara bicara dengan teman saudara. Jangan ragu. Bilang,
Apa yang saudara ingin didoakan malam hari ini? Mujizat keuangan apa yang saudara butuh? Ngomong sama teman. Oke, beberapa detik saya kasih kesempatan. Ayo bicara sebentar. Sampai saudara siap berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Oke, sudah saling membicarakan. Oke, kita akan berdoa, kita akan mulai doa kita. Tapi sebelumnya saudara mari kita naikkan sebuah pujian. Pastor, pilihkan sebuah pujian kita nyanyi sama-sama. Yesus, Yesus, ajaib. Mari panggil nama Yesus sama-sama. Yesus, Yesus, Panggil nama Yesus. Juru selamatku saat ku berdoa, Haleluya. saat ku percaya aku ditolong. Sekali lagi panggil nama Yesus. Oh, yeah. Yesus, 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 Oh. ajaiblah nama. Panggil Yesus. Yesus, 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 juru selamatku. Haleluya. Saat ku berdoa, saat ku percaya, God. aku ditolong. Ya, Tuhan. Sekarang saudara mulai saling berdoa. Mulai saling berdoa saudara. Terus beberapa saat kita akan saling berdoa. Doa. 3 menit ya. 3 menit saya minta waktu. Oke, saudara mari berdoa saudara. Saudara saling berhadapan dan saling berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berkati doa mereka Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus saudara, doa. Mari bangkitkan gairah doa. Bangkitkan roh doa dalam nama Yesus. Berkati doa mereka Tuhan. Berkati, terjadi doamu dalam nama Yesus terjadi. Terus saudara, terus, haleluya. Berkati doa mereka Tuhan, ya. Terus berdoa, Tuhan berkati doamu dalam nama Yesus. Terus berdoa. Berkati doa mereka Tuhan dalam nama Yesus. Terus berdoa, ya. Mari berdoa sama-sama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terus berdoa. Yes God, yes, haleluya. Terus berdoa, ya. Minta dalam nama Yesus. Terus berdoa. Doa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Doa dalam nama Yesus. Terus minta sama Tuhan dalam nama Yesus. Ayo doa terus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terus. Ya minta sama Tuhan ya. Terus Bapak Ibu, terus beberapa menit lagi kita selesai. Doa. Ya, berkati doa mereka Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus. Yes, berkati doa mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Doa. Ya, doa terus Bapak Ibu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terus, beberapa saat lagi kita selesai. Haleluya. Ya, doa terus sama Tuhan. Minta Tuhan itu baik. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berapa saat lagi kita selesai. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Doa Bapak Ibu. Berseru kepada Tuhan. Jangan bosan. Tuhan masih jawab doanya. Pasti dalam nama Yesus. Haleluya. Terus doa. Terus ya minta sama Tuhan. Minta dalam nama Yesus. Haleluya. Minta dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Oke, kalau Anda sudah selesai, mari menghadap ke depan lagi secara pribadi. Haleluya. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Sekali lagi sekarang kita tadi sudah berdoa bersama, kita sudah saling mendoakan. Sekarang berseru secara pribadi kepada Tuhan. 1 menit kita berdoa. Doa secara pribadi. Yang kadang-kadang orang lain gak perlu tahu doa itu doa apa. Saya suka bilang itu doa rahasia.
hanya saudara dengan Tuhan. Dan Tuhan suka menjawab doa. Doa. Tuhan, aku berdoa. Aku berdoa Tuhan. Kami hamba-hambamu yang ada di gereja ini. Semua kami di depan ini yang pelayan-pelayan Tuhan. Yang melayani. Bersama senior pastor kami, Pastor Yusak Hadiswantoro, Pastor Hana, Pastor Gary, Pastor Billy. Dan semua home pastor di sini. Kami berdiri di hadapanmu berdoa bagi semua jemaat yang ada. Mereka sedang menaikkan doa mereka. Dengar Tuhan, dengar. Tuhan dengar doa kami. Tuhan dengar doa kami. Engkau dengarkan doa mereka Tuhan. Dan Engkau berikan jawaban yang pasti. Jawaban ya dan amin. Engkau tidak akan berlambat-lambat untuk menolong kami. Tolong, 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 dan Engkau ditolong Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang ada akan jadi langganan mujizat Tuhan. Yang percaya tepuk tangan dengan luar biasa. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita akan berdoa secara korporat, saudara. Apa itu doa korporat? Doa korporat adalah doa deklarasi yang dilakukan bersama-sama dan serentak untuk mendoakan gereja dan bangsa, kota, masyarakat, negara dengan suara yang keras, terdengar, dan penuh iman. Dan kita akan lakukan sekarang, saudara. Berdoa dengan suara yang keras, terdengar, paling tidak telinga saudara mendengar suara saudara, dan penuh iman. Saya mau beritahu satu hal, saudara. Waktu saya ada di Semarang, memimpin doa di gereja IAI Semarang, minggu lalu Pastor Abraham Silawono di sana. Kita berdoa syafaat begini, saudara. Lalu seminggu kemudian ibu ini berkata, saya hampir lupa saya punya masalah, saya berdoa. Saya hanya mengikuti saja, ikut berdoa untuk bangsa dan negara. Dan Tuhan jawab pergumulannya. Saudara, engkau berdoa sekarang, engkau sendiri punya pergumulan. Percayalah, ada mujizat yang Tuhan sertakan dalam hidupmu. Katakan amin. Dan tadi saya juga sharing dengan Pastor Vicky di belakang. Ternyata Yesus setelah mati dan bangkit di surga, dia make intercession for us. Dia bersyafaat untuk saudara. Jadi doa saudara, engkau tidak sendiri. Kristus Yesus di surga juga turut berdoa. Pasti ada mujizat terhadap apa yang kau doakan. Katakan amin. Dan saya mau beritahu satu kesaksian juga. Saya tidak tahu sekarang hadir atau tidak. Dia bukan orang Kristen. Kalau doa malam, ikut datang di sini, didoakan di sini. Dia minta persis apa yang disampaikan Pastor Nixon tadi. Minta rumah, padahal bukan orang Kristen. Lalu dia berkata, 2 minggu kemudian dia mendatangi kami dan berkata, saya kok doa saya dijawab ya, padahal kan saya bukan Kristen. Lalu saya ngomong gini, sudah dijawab Yesus ya, setelah ini kamu harus baptis.
Dijawab saudara. Nah saudara anak Tuhan. Dan maka percayalah kita berdoa untuk bangsa negara. Saudara juga alami mujizat Tuhan. Tidak ada ruginya. Katakan amin. Tapi kita praktek iman. Ayo sekarang kita berdoa. Yang pertama kita akan berdoa korporat untuk gereja. Saudara nanti bisa baca di depan. Saudara bisa perkatakan. Tidak harus tutup mata. Kita berdoa untuk gereja-gereja. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu adalah kita. Dan semua orang percaya. Bangkit, bersatu, bergerak. Dan tubuh Kristus yang berdampak menjadi saksi, menjadi berkat. Bagi kota ini, bagi bangsa ini. Saudara sebelum kita berdoa, ayo kita serukan nama Yesus 3 kali. Yesus, Yesus, Yesus. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Yesus. Nama Yesus yang kau serukan itu penuh kuasa. Kau berdoa dalam nama Yesus, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Katakan amin. Mari kita berdoa korporat untuk gereja tubuh Kristus ini. Saya hitung sampai 3, kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Oh rapatakaralaba, berdoa dengan suara yang keras. Berdoa untuk gereja-gereja, untuk tubuh Kristus. Bangkit dalam nama Yesus. Gereja-gereja di kota Malang bangkit. Bersatu, menjadi terang, menjadi dampak. Bergerak, berani bersaksi. Menjadi saksi Kristus. Berani mendoakan. Berani untuk menjadi terang, menjadi garam dalam nama Yesus. Bangkit gereja Tuhan. Bangkit anak-anak Tuhan. Bangkit di dalam nama Yesus. Mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Gereja bukanlah seperti pelita di bawah kandang. Gereja seperti kota di atas bukit, di atas gunung menjadi terang dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh rapatakara laba-laba-laba Yesus. Karalaba-laba. Rapatakara-laba-laba Yesus. Karalaba-laba-laba Yesus. Karalaba-laba. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya doa dijawab Tuhan. Semua tepuk tangan bagi Yesus. Jadi sesuai dengan iman kami ya Tuhan. Sesuai kehendak-Mu dalam nama Yesus. Yang kedua kita akan berdoa bersama-sama secara korporat. Berdoa untuk gembala-gembala jemaat. Gembala diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Diberikan hikmat, rendah hati, melayani dengan kasih. Mempunyai visi Tuhan. Kita serukan nama Yesus 3 kali, lalu kita berdoa sama-sama. Kita serukan nama Yesus 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Kita berdoa 1, 2, 3. Berdoa untuk para gembala-gembala, para pemimpin jemaat. Ada pengurapan Tuhan dengan visi yang daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan visi dan misi dari Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bukan kehendak manusia, bukan kemauan pribadi daripada hamba Tuhan itu, tapi Yesus Kristus, maunya Tuhan, kehendak Yesus. Hikmat dari surgawi turun dalam nama Yesus. Humble menjadi berkat dalam nama Yesus. Dengan kasih, melayani dengan kasih. Because God is love. Tuhan adalah kasih dalam nama Yesus. Visi Tuhan, visi Tuhan dalam nama Yesus. Semua gembala mereka melihat visi yang daripada Tuhan, biblical, sesuai dengan Alkitab. Sehingga jemaat yang dilayani itu semua juga melakukan kehendak Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Yang ketiga, ya kita berdoa secara korporat bersama-sama. Berdoa untuk keluarga Kristen. Keluarga saudara, tetangga, saudara-saudara. Keluarga, biarlah keluarga yang kita doakan itu, keluarga-keluarga diberkati Tuhan. Ditolong Tuhan. Keluarga yang rukun, harmonis, yang dewasa secara rohani. Dan mereka hidup sebagai pelaku firman atau menghidupi firman. Kita akan berdoa. Kita serukan nama Yesus 3 kali. Kemudian kita berdoa, 1, 2, 3 kita berdoa. Kita serukan nama Yesus, 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Kita berdoa, 1, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga diberkati. Keluarga-keluarga adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang membentuk ini dengan rencana. Family, it's God's
Kota Malang tenang, tentram. Kota Malang damai, nyaman, yang kondusif, yang toleran, rukun, dan Kota Malang diberkati. Sebab kita berdoa untuk kota tempat tinggal kita. Kalau aman, keluarga saudara juga aman. Kita beribadah dengan aman. Mari serukan nama Yesus 3 kali dan kita start berdoa bersama-sama. Mari angkat tangan saudara. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Mulai berdoa. Kota Malang, kota berkat. Kota Malang dipenuhi the peace of God. Kota Malang dipenuhi dengan the blessing of God. Kota Malang dikenal Yesus. Kota Malang tanahnya subur, diberkati pegunungan, sungai, pemerintah dalam nama Yesus. Amin. Kota Malang tentram, damai. Oh dalam nama Yesus. Bila ada kejahatan, kejahatan ditekan, tetapi ada damai, ada kebaikan, kemurahan Tuhan. Oh melanda atas kota ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh nama Yesus, diberkati Kota Malang, diberkati setiap kecamatan, kelurahan, kampung, perumahan di Kota Malang. Dalam nama Yesus. Yang percaya Kota Malang diberkati Tuhan. Ayo muliakan Tuhan dengan sorak-sorai tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Percaya doa ini dijawab Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin, amin. Amin. Yang terakhir kita akan berdoa bersama-sama saudara. Yaitu berdoa untuk kegerakan rohani di Kota Malang. Kita berdoa untuk kegerakan doa. Saudara, kalau sudah mendengar Asburi, di Asburi terjadi kegerakan luar biasa. Di Malang Tuhan juga sedang lakukan CBC setiap bulan di sini, datangi jiwa-jiwa dan penuh orang haus. Saudara, kita berdoa seluruh Kota Malang juga alami kegerakan rohani, kegerakan doa. Terjadi gerakan kuasa Tuhan, bukan cuma dalam gereja. Berdoa di jalan-jalan, ada pertobatan, ada lawatan kuasa Tuhan di tempat-tempat, di kantor, dimanapun. Kegerakan kebangunan iman dan pertobatan jiwa-jiwa. Kita serukan nama Yesus 3 kali. Lalu kita berdoa. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Mulai berdoa. Mulai berdoa. Ada Roh Kudus. Ada kuasa Tuhan bekerja. Bukan cuma di Asburi, tetapi di kota ini. Dalam nama Yesus. Banyak orang suka berdoa. Banyak orang suka intik. Rindu sama Yesus. Kangen sama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan terjadi. Ada lawatan jiwa-jiwa. Ada kebangunan iman. Dalam nama Yesus. Dalam
hadirat Tuhan. Saatnya kita akan membawa korban syukur persembahan kita. Mari sekali lagi kita bersama-sama berdoa. Kami bersuka cita di dalam Engkau. Engkau hadir di tempat ini, Engkau melawat setiap kami. Engkau jawaban dari segala doa kami. Yang pasti kami tahu janji-Mu iya dan amin pasti tergenapi di dalam hidup kami. Saatnya kami umat-Mu, kami bawa korban syukur persembahan kami dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Amin. Mari sambil memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Katakan bersama. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan, hadapan. Di hadapan, mari bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Mari bertepuk tangan memuji Tuhan. Membawa hati, membawa hidupku. Kami teringat akan kasih setia-Mu. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Dia baik, Engkau baik. Sekali lagi katakan, Yesus baik. Engkau baik, oh, Engkau baik, teramat. Kami naikkan syukur-Mu. Ku beri ucapan syukur-Ku padamu, Yesus Tuhan. Engkau baik. Mari katakan dengan keras, teramat. Mari YHS naikkan syukur-Mu. Sekali lagi dengan keras katakan bahwa Dia Yesus yang baik. Engkau Engkau baik, Engkau baik. Engkau yang mau melompat, mari melompat katakan, Engkau baik. Mari nyanyikan kebaikan-Nya. Engkau baik, teramat. Engkau baik, Engkau baik, Yesus baik, baik, teramat Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Puji Tuhan. Saya ingin lihat seberapa banyak saudara yang diberkati Tuhan pada ibadah doa. Bisa lambaikan tangan sampai belakang. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Senang sekali Bapak Ibu juga bisa membawa anak-anak untuk terlibat dalam kegerakan doa setiap hari Rabu. Saya melihat anak-anak di depan ikut berdoa tadi di syuting, mereka juga ikut berdoa. Luar biasa saudara. Thank you brother Nixon Topa, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, saudara diberkati Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi ucapkan terima kasih dengan tepuk tangan kita dalam saudara.
Puji Tuhan. Baik, mari kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Di akhir ibadah doa kami sangat mengucap syukur dan kami percaya seyakin-yakinnya di dalam Kristus kami mendapatkan memperoleh semua yang baik. Firman-Mu telah disampaikan, doa telah dinaikkan, dan doa pribadi kami percaya kami akan pulang membawa jawaban Tuhan. Kebutuhan keuangan finance kami sudah dijawab dan disediakan oleh Tuhan Yesus. Kebutuhan kesehatan kesembuhan kami dalam nama Yesus kami terima kesembuhan. Dan keluarga kami pun dipulihkan. Jika kami akan kembali pulang, biarlah anugerah kesehatan kekuatan yang datang sehat kembali pulang lebih sehat. Yang datang diberkati akan pulang lebih diberkati. Dan melimpah Tuhan atas kasih-Mu atas kami semua. Jemaat YAS Kota Malang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa secara khusus untuk Pastor Nixon Taufa Tuhan. Biarlah anugerah, kekuatan, kesehatan menyertainya dimanapun dia ada dan melayani. Bapa dipermuliakan dalam nama Yesus Tuhan. Dan Kau menyatakan kemuliaan-Mu lewat tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda heran bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat kedua tangan kami mengucap syukur. Terimalah berkat anugerah dari Bapa Yahweh di dalam Yesus HaMasiah. Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita hari ini. Tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai, menolong, membuat hidup kita tetap penuh dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Pulang dalam anugerah Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah diberkati dan percaya engkau terus menerus diberkati, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus.